Saya This udah? conference will now be recorded. Ya, Sudah, saya sudah. bisa lihat. Oke. Yang oke. lain, teman-teman yang lain sudah bisa lihat? Oke, aman saya. Oke, udah full screen ya, Bu ya? Bisa. Full screen. Bisa Oke, full oke. screen. Oke, silakan Pak Andi. Saya pakai handphone nggak bisa lihat ya? Harusnya bisa juga, nanti mungkin keluar. Mungkin lagi Saya loading checking ya. control gimana? Saya minta tolong Pak Pinio aja untuk ini. Iya, saya jadi clicker aja. Oke. Lanjut ya. Oke. So, Bismillah, ke silakan. slide berikutnya Pak Pinio. Oke. So, pertanyaan pertama, kenapa kita butuh trading teknik? Itu adalah karena kalau kita nggak punya sistem, kita nggak punya edge, tapi kita cuma just jump into the market, itu seperti teman kita yang pucat ini yang ikut lomba binaraga. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi memang nggak bakal ada chance untuk menang. Jadi kira-kira kita masuk ke perlombaan yang kita tidak punya kemampuan, terus kita juga akan lain sendiri. Kira ini cuma just icebreaker sebelum kita masuk ke topiknya. Halaman berikutnya Pak Pinio. Saya cuma ngebayangin dengan kasus minggu lalu harga minyak negatif, cerita tentang Kapten Phillips juga akan berubah. Ya kan, si Pirates naik ke atas kapal, dibilang look at me, I'm your broker, the oil is yours now. Jadi dia bukan untuk membajak kapalnya lagi, dia untuk memberikan kapal ke Kapten Phillips. Imagine the dynamic itu apa dari dunia itu karena perubahan di pasar uang. Berikutnya Pak Pinio. Berikutnya lagi. Next lagi. Oke. Yang sekarang pertama kita bicara tentang investing sama trading. Jadi ada cerita dulu katanya Google pernah ditawarkan ke Yahoo dengan harga $1 billion, tapi Yahoo cuma bersedia membayar $100 juta saat itu. Kemudian terbukti Google jauh lebih gede daripada Yahoo. Jadi orang selalu berbicara tentang investing sama trading. Kalau bicara tentang period, investing itu jauh lebih panjang dan visionnya itu jauh lebih ke depan. Jadi misalnya kalau bicara tentang saat itu kemudian Yahoo melihat size-nya of Google, mungkin dia mikir gila saja untuk membayar $1 billion. Sama dengan waktu WhatsApp dia acquired sama Facebook dengan bayar puluhan billion dollars, mungkin juga kita sempat bingung kok mau gitu loh perusahaan startup seperti itu dibayar dengan billion dollars. Jadi untuk orang-orang yang menjadi investor, memang mereka punya vision jauh lebih panjang. Kalau trading itu lebih dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Jadi lebih short period of time, mungkin weeks, mungkin days, tapi nggak bakalan sampai bertahun-tahun. Oke. Kemudian kalau traders itu dia lebih melihat capital growth itu karena perubahan yang dynamics, beli jual terus along the way dia akan berharap capitalnya akan growth. Sementara kalau investing itu harus lebih sabar. Jadi orang nyebutnya art sebenarnya. Saya juga nggak tahu apakah traders itu nggak bisa disebut art, tapi anyway, investing itu dibilang art. Dia berharap dengan creating wealth itu lebih jangka panjang. Tapi jangan salah, bukan berarti return dari investing sama return daripada traders, return investing itu lebih rendah. Menurut orang yang investor itu dia lebih melihat returnnya itu at the end akan lebih besar daripada traders over the time. Ya. Kemudian dari sisi risk, karena risk itu saya juga setiap hari saya coba trading sekarang. Setiap hari saya lihat market naik turun. Jadi karena market itu sangat volatile, terutama forex market itu sangat volatile. Jadi risknya lebih tinggi. Sementara kalau orang yang investing, karena dia melihatnya lebih jangka panjang dan
dan view-nya itu lebih holistik. Jadi kalau market berubah, maksudnya kita selalu nyebutnya is going south, dia lebih tenang karena dia sudah mencoba berhitung kemungkinan-kemungkinan terburuk. Walaupun nggak semuanya harus itu ya. Misalnya kayak kasus baru-baru ini SoftBank dengan membantu WeWork gitu, yang kemudian terbukti memang keputusan yang tidak terlalu bagus sampai mereka harus rugi billion dollars. Tapi investing itu lebih holistik. Jadi makanya kita selalu kagum sama orang-orang yang menjadi early investor waktu Facebook pertama kali punya capital round, Google juga seperti itu, dan beberapa startup company yang lain gitu loh, yang sekarang udah jadi perusahaan yang sangat besar. Berikutnya Pak Pinyo. Tadi saya udah bilang bahwa antara art sama skill, saya sih sebenarnya nggak terlalu bilang bahwa traders itu juga bukan art. Trading itu juga ada artnya sebenarnya. Anyway, tapi dia bilang orang berpendapat bahwa traders itu lebih skill, lebih ngelihat technical individuals, lebih lihat kapan masuk ke market, kita lihat trennya kayak apa, terus kemudian kapan kita mesti masuk, kapan kita mesti keluar. Kalau investor dia nggak terlalu melihat itu, dia lebih lihat bisnis trennya kayak gimana, kemudian lihat juga dia lebih harus mengerti bagaimana untuk running the business. Pengalaman saya sendiri sehari-hari, saya sekarang ini bekerja sebagai saya nyebut diri saya itu kategori manager untuk mobile money, dan saya banyak sekali berdeal dengan startup ya, dan rata-rata startup itu for the first 5 years itu mereka biasanya bleeding. Nah itu yang selalu kita harus lihat detail bagaimana kemungkinan bisnisnya dia in the next couple of years, karena kalau cuma melihat kondisi laporan keuangannya sekarang memang mereka bleeding dan rugi terus-menerus, terus cash-nya depleted, equity-nya depleted terus-menerus, karena jadi memang harus punya vision jangka panjang. Oke. Sekarang orang yang trading itu biasanya masukin duitnya either di stock atau di forex itu lebih, dia pengennya cepat, buy and sell in very fast. Kemarin saya beli dolar USD Kanada, terus saya nggak ngelihat growth-nya terlalu bagus, saya masih negatif, terus kemudian saya beli saya selling euro Japan yen, akhirnya karena net off saya lihat masih positif, saya tutup dua-duanya karena saya butuh cepat buy and sell in the very fast. Kalau investor biasanya mereka lebih jangka panjang. Jadi gini, in general investor itu dia lebih melihat larger returns dengan period yang lebih lama. Ya, kalau traders by contrast itu dia lebih ngelihat market naik turun dan enter dan exit position dalam shorter time frame. Bisa mungkin daily, bisa mungkin hourly. Kadang-kadang saya masuk dan keluar itu juga kadang dalam hitungan less than 1 hour. Misalnya terutama kalau market terlalu volatile dan trader-traders yang small capital kayak saya nggak sanggup nahan volatility dan deg-degannya. Jadi misalnya pada saat gold turun, saya langsung masuk sell, begitu dapat beberapa couple of profit dan saya exit. Next Pak Pinyo. Kalau ada pertanyaan saya di stop aja ya Pak. Sekarang kita bicara beberapa aset kelas, kita nyebutnya financial market asset class. Forex itu apa, stocks itu apa, bonds itu apa, commodities itu apa. Kalau forex itu biasanya selalu di traded di pairs. Jadi euro USD, USD Japan, pound USD, USD Indo IDR, euro Japan. Nah itu sudah ditentukan oleh ini ya. Jadi misalnya kayak kalau kita bilang euro USD misalnya gitu ya, saya beli artinya dalam posisi long saya beli euro terhadap dolar. Oke. Kalau misalnya saya dalam posisi jual artinya saya beli US dollar terhadap euro gitu. Sama halnya dengan cerita tentang USD Japan gitu ya. Kalau misalnya saya short berarti saya beli Japan yen terhadap US dollars. Nah, kalau misalnya ngelihat misalnya katakanlah 1 USD/IDR 16.500, artinya
untuk 1 USD equal dengan nilai mata uang yang ada di denomination. Sama halnya dengan kalau kita lihat 1 euro USD katakanlah 1,5 misalnya gitu ya. Maka 1 euro equal dengan 1,5 US dollars. Lihatnya seperti itu. Kalau stok, saya pikir semua orang tahu stok itu adalah part of ownership of particular company. Jadi kalau kita mau punya ownership terhadap suatu company, kita beli shares. Let's talk about bonds. Bonds itu yang selalu kita lihat bahwa pemerintah itu menjual obligasi. Bonds itu adalah pinjaman. Oke, ada beberapa komponen dalam bonds. Pertama, face value. Jadi kalau misalnya beli obligasi tertulis face value-nya 100 dengan tingkat bunga katakanlah 10%. Artinya pemerintah, kalau misalnya dalam kasus government bonds, pemerintah berjanji kepada kita membayar sejumlah 100 dalam jangka waktu 5 tahun, misalnya kalau bondnya 5 tahun, dan memberikan interest rate sejumlah yang disebutkan per tahun, gitu ya. Nah, ada korelasi negatif antara antara interest rate sama harga. Biasanya kalau bond itu bisa dijual premium, artinya harganya 100 tapi dijual 110. Atau dijual di bawah harga value, di bawah harga face value. Jadi harga 100 tapi dijual 95. Itu bisa beberapa, bisa satu karena yang issue bond dia menawarkan bunga di atas rata-rata, ya. Jadi ingat, kita tuh menghitung returnnya itu pada saat jangka waktu yang telah ditentukan itu kita dapat sejumlah yang face value plus on interestnya over the time, ya. Jadi biasanya kalau interestnya naik dijualnya lebih murah. Kalau interestnya dijualnya lebih mahal, maka interestnya akan lebih rendah. Seperti itu. Kemudian kita bicara commodities. Commodities itu gold, oil, copper misalnya gini. Gold itu selalu dianggap sebagai safe haven. Jadi kalau misalnya gini, kalau bapak-bapak ibu perhatiin pada saat market itu volatile, pada saat misalnya indeks itu jatuh, indeks saham itu jatuh, orang-orang langsung beralih beli gold. Karena menurut dia gold itu safe haven. In the worst scenario, mereka selalu bilang lebih baik pegang gold pada saat risiko naik, gitu loh ya. Pada saat market sangat volatile, pada saat market sangat uncertain. Kalau di forex, sama halnya dengan orang akan beli USD Japan Yen pada saat market memburuk, indeks memburuk. Biasanya psikologinya seperti itu. Jadi kalau indeks memburuk segala macam, harga gold naik. Makanya kemarin kelihatan gold itu langsung meroket sedemikian rupa dan korelasinya negatif dengan indeks yang turun terus-menerus. Begitu indeks mulai membaik, gold juga mulai turun. Jadi itu selalu seperti itu. Indeks itu sebenarnya ada hitungannya di baliknya, tapi cara gampang untuk menunjukkan strength atau weakness-nya grup dari stocks. Jadi gini, ada orang dia mengambil misalnya S&P 500, dia ngambil top 500 stocks untuk dibikin indeksnya. Gunanya apa? Gunanya misalnya saya membeli saham suatu perusahaan, oke. Saya pengen tahu perusahaan ini memberikan return yang bagus atau enggak. Cara pertama adalah saya bandingkan dengan return daripada indeks. Misalnya S&P 500 atau Dow Jones Index gitu ya. Itu cara pertama. Kalau returnnya masih di bawah indeks, berarti dia belum terlalu bagus returnnya. Jadi itu juga cara orang untuk menghitung return baik atau enggak satu saham. Ada satu yang mesti saya jelaskan, Nikkei itu kan saham di Jepang, juga biasanya korelasinya negatif dengan USD Japan Yen. Jadi pada saat Nikkei turun, USD Japan Yen naik. Demikian juga pada saat the whole market volatile, USD Japan Yen akan turun. USD Japan Yen akan turun karena orang akan lebih cenderung megang Japan Yen dibandingkan US dollars. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita bisa lanjut. Oke, bedanya apa sih antara stok sama forex gitu loh ya?
kalau bapak atau ibu-ibu bikin account di broker untuk stok, biasanya leverage-nya itu 1:1. Jadi maksudnya gini, kalau bapak invest 10.000, bapak atau ibu cuma bisa invest untuk beli saham sejumlah 10.000, ya. Bisa sampai 2:1, bisa sampai spend sampai 20.000, tapi biasanya si brokernya harus lihat dulu performance kita gimana, apakah kita aktif dan segala macam. Tapi kalau forex itu sangat leverage, makanya sangat volatile. Jadi saya bisa taruh uang $100, oke, tapi saya bisa melakukan transaksi sampai $40.000 gitu loh. Bahkan ada beberapa broker sekarang nawarin sampai $600. Tapi mesti ingat, jadi semakin tinggi leverage, itu resiko akan semakin tinggi, ya, karena kita tuh sebenarnya meminjam, seolah-olah meminjam, dan akibatnya juga pada saat misalnya gini, pada saat kita berharap harga naik dan kemudian ternyata harga turun, itu cepat sekali, kerugian itu langsung bisa lebih besar daripada capital yang kita tanam. Oke. Liquidity stok itu biasanya harganya kita tahu ada stok yang kita nyebutnya penny stock yang di bawah $10, ya. Kemudian ada stok yang sampai ratusan dolar. Tapi kalau forex dia bicara lot. Jadi satu lot itu 10.000. Oke. Jadi misalnya kalau katakanlah gampangnya kalau saya beli 10 lot USD IDR, maka saya beli 10.000 kali 16.500. Misalnya seperti itu. Dan dia selalu tergantung dengan currency-nya, ya. Jadi kalau satu USD Japan Yen saya beli satu lot, berarti saya beli 10.000 US dollar terhadap Japan gitu. Jadi tapi dan sekali lagi ingat saya bilang, karena dia ada leverage, jadi kalau misalnya kita invest $1.000, tergantung brokernya, ya. Broker yang terkenal biasanya cuma ngasih sampai 200. On average broker tuh ngasih sampai 400 kali. Jadi kalau kita invest 1.000, kita bisa transaksi sampai $400.000 gitu, equal dengan $400.000, ya. Kemudian forex itu seperti saya bilang selalu pair, jadi selalu USD Japan Yen, Euro USD, Pound USD, Pound Japan Yen, selalu pair. Tapi kalau stok selalu single. Implikasinya apa? Jadi kalau misalnya saya beli USD Japan Yen, saya harus ngelihat dua-duanya. Saya harus ngelihat pasarnya US kayak apa dan pasarnya Jepang, ya. Tidak berarti pada saat USD Japan Yen naik, ya, USD menguat terhadap Japan Yen, tidak berarti maka USD akan serta-merta menguat terhadap Canadian Dollars. Tidak berarti, gitu loh. Karena dua-duanya hal yang berbeda, ya. Dan USD Canadian Dollars misalnya itu adalah kita nyebutnya mata uang komoditas. Jadi pada saat harga minyak turun, itu Canadian Dollars akan turun biasanya terhadap mata uang yang lain in general. Makanya selalu USD Kanada itu selalu korelasinya negatif terhadap harga minyak. Ada seperti itu. Terus dari sisi marketnya stok itu centrally. Jadi misalnya kita beli saham, kita bisa beli saham tertentu, kalau dia listing di market tertentu, entah dia listing di New York, entah dia listing di Inggris, entah dia listing di Hong Kong. Kita cuma beli saham itu kalau dia listing di situ, ya. Kita ngomongin saham, soalnya nanti ada juga yang disebut dengan CFD, contract for difference. Nanti saya jelasin apa bedanya. Kalau forex dia decentralized. Jadi misalnya saya pakai broker tertentu, maka saya trading through broker platform itu, gitu loh. Dan selain pada itu, forex itu 24 hours 5 day. Jadi biasanya market itu mulai buka dari Australia, ya, karena mereka bangun duluan. Kemudian ada overlap hours, trading hours dengan Asia. Kemudian Australia tutup, kemudian Asia overlap hours dengan Europe. Kemudian Asia tidur, kemudian Europe overlap dengan North America. Juga biasanya itu walaupun tidak selalu ini, tapi biasanya kalau Australia bangun itu mereka
selalu yang lebih volatile itu mata uang seperti Australian dollars, New Zealand dollars, Japan yen gitu, itu yang lebih volatile. Nanti kalau sudah mulai pasar Europe naik, biasanya yang lebih volatile adalah yang berhubungan dengan euro dan selanjutnya sampai ke market North America. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin berikutnya Pak Pinio. Andi, saya mau nanya. Yes. Ini semua kalau forex itu basisnya US dollar ya, benchmarknya, atau ada yang lain ya? Enggak semua, karena ada seperti saya bilang, ada juga kan Euro Japan Yen, kemudian pound Japan Yen. Nggak semuanya basisnya US dollar. Tapi kalau komoditas kayak gold, kayak oil, silver, itu selalu basisnya ke US dollars. Jadi makanya selalu harganya kalau kita lihat harga dalam US dollars. Tapi kalau forex nggak selalu dalam US dollars. Tapi forex itu ada klasifikasinya. Ada yang kita sebut dengan major pairs kita nyebutnya. Jadi yang paling Euro USD itu adalah pair yang dianggap paling populer. Makanya spreadnya kan si broker itu dapat duitnya dari spread dan juga dari commission. Spread itu maksudnya gini, misalnya harga jual 0,1, harga beli 0,3, seperti itu. Jadi spread antara harga beli dan harga jual. Nah, makin populer suatu pair, misalnya Euro USD itu paling populer, kemudian pound sterling USD, kemudian USD Japan yen, Australian dollars Australian US dollars, New Zealand US dollars, itu yang sangat populer. USD Kanada itu sangat populer. Kemudian baru ada lagi yang disebut minor, jadi kayak turunan. Jadi pound yen, pound dengan mata uang lain, pound rupiah misalnya gitu. Itu adalah mata uang yang dianggap bukan istilahnya major. Oke. Makasih, Pak. Oke, nah sekarang kita bicara tentang apa itu fundamental, apa itu technical. Jadi gini, fundamental itu biasa dipakai oleh orang investor. Karena fundamental itu dia ngelihat berbagai aspek dari bisnis, lihat financial statusnya, lihat financial rasionya, lihat kondisi ekonominya, lihat bagaimana prediksi market ke depan kayak apa, lihat GDP faktornya kayak apa, gitu loh. Jadi dia lebih komprehensif, tapi dia benar-benar patokannya ke financial statements. Sama lihat juga economic data. Metodologinya lihat dari financial data, lihat industry trend, dia lihat economic outlook, dia lihat competitors performance. Competitors performance itu maksudnya dalam industri yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau beli sahamnya Indosat, kita lihat bagaimana performance Indosat terhadap Telkomsel, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa aja mungkin Indosat performanya sangat bagus, tapi relatif tidak bagus misalnya dibandingkan Telkomsel, misalnya gitu, karena memang industrinya lagi bagus. Kemudian time horizonnya sangat panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, ya. Dan seperti saya jelasin, orang-orang yang melakukan investing itu selalu dia lihatnya itu look backward sama forward. Jadi dia bukan cuma lihat kondisi yang sekarang ada, tapi dia lihat ke depannya kayak apa suatu perusahaan itu. Next Pak Pinio. Plusnya fundamental karena dia tuh lebih lengkap ya dan lebih holistik. Jadi personal bias itu biasanya berkurang. Oke. Terus seperti saya bilang dia lebih lengkap, jadi orang lebih siap menghadapi perubahan dinamika dari pasar. Oke. Disadvantage-nya time consuming karena tidak semua data itu kita punya. Kalau kita retail investor, kita tidak semua data punya. Sekarang sih memang kita bisa pergi Google, kita bisa beli apa, tapi banyak juga misalnya gini, saya tidak punya background ekonomi, ya bagaimana saya melakukan financial modeling, saya nggak tahu kan gitu loh. Berarti nanti jadi cuma limited sama orang yang punya background ekonomi. Tapi banyak orang investor sebenarnya nggak punya background ekonomi gitu loh kan. Terus karena bicara ke depan,
banyak harus memberikan asumsi kan. Jadi ini asumsinya ini, bahwa kemudian market akan begini tuh. Jadi itu assumption centric. Berikutnya Pak, kalau kita mau bilang oke, saya mau jadi orang yang melakukan fundamental analysis, pertama adalah kita lihat industrinya. Jadi kita lihat industri apa sih yang sekarang lagi trending, ya. Kemudian setelah kita lihat, oke, saya ingin misalnya market yang berhubungan sama tech companies. Kita lihat misalnya saya mau beli Google, katakanlah gitu ya. Terus kita lakukan rasio analisis. Makanya ini terlalu economical teknik sebenarnya. Jadi kita lihat laporan keuangannya. Rasio analisis itu seperti ini, misalnya gini. Pertama, gampangnya gini. Kalau kita lihat laporan keuangan itu kan ada sales, ada cost, ada profit. Gampangnya begitu, ya. Jadi saya lihat, oh, cost-nya itu berapa persen sih sebenarnya dari terhadap total sales. Itu namanya rasio, itu namanya vertical analysis. Net profit-nya itu seberapa gede terhadap total sales. Misalnya seperti itu ya, kita pengen lihat. Terus kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Apakah dia cost terhadap sales-nya itu lebih gede atau tidak? Ataukah net profit terhadap sales-nya itu persentasenya lebih gede atau lebih kecil? Kemudian kalau itu vertical analysis. Kalau horizontal analysis, biasanya kita lihat company-nya itu over the years. Tahun lalu misalnya katakanlah net profit terhadap sales 20%. Tahun ini 25%. Berarti sales-nya menaik, cost-nya tetap, berarti company lebih efisien, gitu ya, misalnya gitu. Terus kita harus melakukan financial modeling. Jadi kita lihat tren dari 2, 3, 4, 5 tahun terakhir, terus kita bisa bikin projected revenue. Kita harus tahu cost-nya kayak apa. Terus kita projected cash flow-nya. Terus kita berhitung kalau misalnya dia mau naikin sales sekian, dia kira-kira butuh utang berapa? Apakah dia butuh utang yang mengeluarkan obligasi, ataukah dia butuh utangnya mengeluarkan saham lagi, atau kayak apa gitu. Itu harus dihitung. Dan gampangnya gini. Kalau market price, terus nanti kita hitung price earning ratio misalnya gitu ya. Saya cuma ngasih contoh satu aja, nanti takutnya terlalu lama kita di sini. Misalnya price earning ratio itu gampangnya gini. Harga saham kita bandingkan dengan earningnya, dengan revenue-nya. Kalau yang ideal itu adalah semakin kecil itu semakin ideal. Artinya saham itu murah karena return-nya itu dianggap lebih gede daripada harga yang kita bayarin. Ya, jadi kita selalu bilang kalau market price lebih gede daripada intrinsic price, maka dia expensive. Gampang gitu. Kalau market price lebih kecil daripada intrinsic price, maka it's good to buy. Tapi itu in general. Itu in general. Sorry, Next bisa slide, diulang Pak. lagi intrinsic price itu apa, Pak Andi? Intrinsic price itu misalnya kalau kayak kita hitung PE rasionya kayak apa, earnings per share-nya kayak apa, terus economic value added dibandingkan EBITDA, terus kita bandingkan dengan industri sejenis gitu loh ya. Jadi misalnya seperti saya bilang, kalau misalnya kita lihat PE rasionya Indosat misalnya gitu ya. Misalnya PE rasionya Indosat 2 kali misalnya gitu. Jadi artinya gampangnya gini. Saya pengen menggampangkan. Kita bayar 2 kali untuk return yang kita dapatkan setengah. Jadi untuk misalnya kalau kita invest $2, kita akan dapat $1 setahun. Jadi untuk kita supaya return kita harus butuh 2 tahun, misalnya seperti itu, ya. Misalnya kita bandingkan dengan Telkomsel, dia PE ratio misalnya 3. Berarti yang lebih bagus adalah kita beli Indosat, misalnya gitu, gampangnya gitu. Gitu loh. Pak Andi, Oke. ini Yes. kan kalau kita untuk menganalisa forex dengan fundamental, itu apa yang kita analisakan? Forex sangat luas. Kalau stok kan sudah terstruktur oleh nilai perusahaan itu. Apakah Oke. untuk forex hanya bisa technical atau boleh fundamental juga? Ada orang-orang yang trading forex fundamental, walaupun kebanyakan technical gitu ya. Jadi misalnya gini, biasanya kalau setiap minggu itu ada news yang dikeluarkan, ya. Jadi misalnya keputusan Fed, misalnya Fed bilang dia akan naikin atau nurunin suku bunga, itu kan fundamental kan, ya kan? Jadi kalau misalnya Fed bilang oke, tadi orang mulai berpikir sebenarnya kayak apa sih sekarang kondisi ekonomi
Amerika misalnya gitu. Orang yang fundamental akan melihat kalau kondisinya memburuk, biasanya suku bunga akan diturunkan. Karena apa? Karena berharap orang-orang akan lebih invest, ya kan? Kalau suku bunga turun kan orang mendingan invest daripada taruh uang di bank, ya kan? Nah itu analisa fundamental. Sama tiap bulan akan keluar data misalnya jobless claim, ya. Jadi tiap bulan tuh akan selalu keluar misalnya berapa sih orang yang file sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau jobless claim-nya naik, berarti orang semakin tidak punya pekerjaan, berarti ekspektasinya perekonomian akan menjadi lebih buruk, maka nilai uang itu akan turun. Misalnya seperti itu. Itu fundamental analisis seperti itu. Gitu Pak. Jadi orang yang fundamental analisis dalam forex itu biasanya sangat bergantung kepada berita. Saya nggak pernah terlalu concern sama berita. Biasanya sih itu. Jadi biasanya ada keluar tiap minggu tuh ada news yang selalu keluar. Dan biasanya tuh para trader itu mereka mengklasifikasikan jadi ada yang penting, ada yang medium, ada yang biasa aja. Yang penting tuh yang maksudnya bisa mempengaruhi volatility market. Jadi begitu newsnya keluar, itu biasanya market tuh bisa berubah sampai 100 pip. Jadi bayangin 100 pip itu kalau saya beli 1000 dolar, saya dapatnya ya 100 dolar. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang beli 1 juta dolar, dia akan dapat 100.000 dan itu biasanya saking volatile-nya itu bisa mungkin less than 30 minutes gitu loh. Less than 30 minutes. Pak Andi, ini sekedar time check. Ini 6.15. Ya, kita cepetin yuk. Kita terusin lagi, Mak. Terusin aja kayak seperti, soalnya saya udah jelasin teknik analisis itu kira-kira seperti apa. Ya, oke, siap. Ya, selanjutnya Pak. Sorry, takutnya terlalu lama. Ini aja kita. Jadi kalau kita pakai technical, kita selalu lihat misalnya kita mau forex, kita mau stock, kita mau apa gitu ya. Terus kita mesti lihat, kita mau pakai technical itu juga macam-macam. Terus kita mau berapa account size kita mau berapa spreadnya, kita mau berapa transaction fee. Dan yang paling penting yang selalu orang bilang tuh stop loss. Nanti saya jelasin stop lossnya. Kayak apa sih orang melakukan stop loss? Berikutnya Pak Vinio. Oke, nah sekarang kita lihat dulu gimana caranya ngeliat candlestick ya. Candle yang atas dan bawah itu sebenarnya sama. Itu sama. Jadi yang sebelah kiri, kalau lihat sebelah kiri itu market dalam keadaan bullish, jadi dalam keadaan naik. Dia jadi misalnya gini, kalau kita lihat candlestick itu ada yang daily, ada yang weekly, ada yang 4 hours, ada yang 1 hour. Jadi kalau kita pilih daily ya, maka satu candle itu menunjukkan pergerakan harga dalam satu hari. Kalau kita pilih time frame-nya 4 jam, maka satu candle itu menunjukkan pergerakan harga selama 4 jam. Dan selanjutnya gitu ya. Kalau dalam keadaan bullish, maka market masuk di open, kemudian naik ke atas sampai the high, itu adalah titik tertinggi. Misalnya kalau daily, berarti titik tertinggi saat daily, kemudian turun sedikit dan menyentuh close. Ya, kalau market itu turun, dalam keadaan turun, dia akan open, ya, kemudian naik sedikit, kemudian turun all the way down sampai low, tapi kemudian naik sedikit sampai close. Jadi seperti itu. Yang paling kanan adalah nyebutnya doji. Doji itu di mana situasi market nggak berubah, jadi open sama close sama. Jadi market itu indecisive. Mereka nggak tahu apakah dia mau bullish ataukah dia mau bearish gitu. Selanjutnya Pak Pinio. Oke, teknik pertama ada namanya Japanese candlestick. Jadi metode ini diperkenalkan oleh orang Jepang. Orang Jepang bilang, if you want to know the market, then you have to consult the market about the market. Ya, jadi si orang Jepang tuh bilang, look, market itu informationnya efisien. Semuanya bisa kita dapat dari chart. Populer, ini sangat populer dan masih dipakai sama orang karena dia sangat gampang untuk dimengerti, cukup akurat, ada pros and cons-nya ya.
Jadi biasanya itu ada sampai berpuluh-puluh cara, tapi saya cuma ngasih lihat yang paling populer. Jadi engulfing bullish misalnya gitu ya. Engulfing bullish itu jadi misalnya market dalam keadaan turun gitu. Kemudian at the end akan muncul kemudian akan naik tapi lebih gede daripada market yang lebih kecil. Berarti ini ada kemungkinan market akan naik. Ini kurang lebih sama antara engulfing bullish sama bullish harami. Harami ini kalau nggak salah bahasa Jepang artinya hamil. Ya. Kemudian ada namanya shooting star. Jadi nanti saya kasih lihat slide berikutnya apa sih shooting star, apa sih hangman. Jadi shooting star itu biasanya market dalam keadaan bullish naik, kemudian timbul shooting star, maka market akan turun. Kalau hangman ini kebalikan daripada shooting star. Hangman itu market dalam keadaan turun, bearish, kemudian muncul hangman, maka dia akan naik. Berikutnya Pak Pinio. Oke. Ini contohnya. Contoh ini adalah pound US dollar daily time frame. Kalau lihat yang sebelah agak ke atas itu kan ada 5 artinya 5 menit, 15 artinya 15 menit, 1H artinya 1 hour, 1D artinya daily. Jadi ini daily time frame. Ya. Kita lihat kan market turun, yang pertama dari kiri ke kanan kita lihat. Market turun, belum gitu tiba-tiba dia ketemu hangman, ya kan? Hangman yang sebelah kiri bawah, market langsung berubah naik ke atas, ya kan? Kemudian market turun lagi, ketemu lagi hangman, ya kan? Market kemudian naik ke atas, sampai di atas ketemu shooting star, ya kan? Kemudian market akan turun. Jadi orang yang expert dalam teknik ini dia benar-benar bilang bahwa kita tuh tidak butuh apapun. Kita cuma butuh melihat candlestick. Dan kita tidak perlu tambahin apapun. Pokoknya kita cuma lihat candlesticknya kayak apa. Problem saya dengan metode ini, saya sendiri gitu ya, karena saya juga belajar, tapi problem saya adalah coba kita lihat antara yang pertama hangman ini itu naiknya segini. Ya, hangman kedua misalnya gitu, dia naiknya lebih gede. Jadi problem saya nggak tahu, naik sih akan naik. Jadi begitu ketemu hangman akan naik. It's always like that. Tapi berapa banyak naiknya, saya nggak tahu. Misalnya shooting star yang ini kan, yang ini, yang di bawah, yang sedikit di atas hangman, yang sebelah kanan lagi Pak Pinio, sebelah kanan lagi agak ke bawah. Shooting star ini dia kan turunnya sedikit, kemudian hangman-nya juga naiknya sedikit. Jadi tapi seperti saya bilang metode ini sangat bagus untuk orang yang mulai ngelihat chart, sangat akurat, karena kalau turun akan turun, kalau naik akan naik. Kita cuma perlu nungguin ada nggak munculnya shooting star, ada nggak munculnya hangman, ada nggak munculnya engulfing bullish, ada nggak munculnya harami seperti itu. Ya, next Pak Pinio. Pak Andi, tanya sebentar Yes. Pak. Maaf, jadi kalau secara istilahnya bahasa sederhananya itu hangman itu semacam titik terendah sebelum naik. Kemudian shooting star itu titik tertinggi sebelum turun. Nah, ini kan tergantung skala, Pak. Jadi untuk skala yang tadi Pak Andi jelaskan, hangman itu jadi tapi kalau kita skalanya kita zoom in, istilahnya masih ada beberapa hangman di dalamnya atau ada beberapa shooting star di dalamnya. Nah, pertanyaan saya, skala yang ideal itu seperti apa, Pak? Atau tidak ada skala ideal, tergantung apa volatile market, kondisinya seberapa inkonsisten atau gimana, Pak Andi? Terima kasih. Oke, biasanya orang pakai garis. Jadi yang nanti saya kasih lihat di live chart. Biasanya di garis sampai sini atau seperti shooting star itu, semakin tinggi shooting starnya, maka dia turunnya akan lebih lama. Biasanya gitu. Hangman juga begitu, semakin panjang sticknya itu, yang bawahnya itu kakinya itu akan naiknya semakin tinggi. Biasanya mereka seperti itu berpendapatnya. Kalau dia masih kecil gitu, mungkin turunnya nggak terlalu banyak. Tapi ada metode lain nanti dipakein garis. Nanti saya kasih lihat di live example deh. Saya menjawab pertanyaannya kan Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, yang kedua saya nggak mau terlalu ribet menjelasinnya. Ini Ichimoku Kinkyo. Jadi dia juga orang Jepang yang nemuin tahun 30. Kemudian dia
dia research sampai 30 tahun, kemudian temennya bilang harusnya di share ke publik. Kemudian tahun 60 dia coba share ke publik. Berikutnya aja Pak Pinyo, saya coba kasih jelasin. Lupain soal ininya, istilahnya ya. Jadi gampangnya gini. Yang Sorry, warna Pak Andi. merah atau warna hijau kita nyebutnya Halo, awan, Pak Andi. kumo. Sorry? Ya, itu saya udah kasih permission untuk coba mouse-nya digerakin. Itu bisa gerakin sendiri. Oke, harusnya. klik start to remote control. Oke, cool. Ya, So, ya boleh. ini kita nyebutnya kumo. Ya, ini awan. Terus ada Kijun-sen, ada Tenkan-sen. Saya nggak mau terlalu ini. Tapi prinsipnya ini adalah gini. Kalau Tenkan-sen di bawah Kijun-sen, ya, dan harga di bawah awan, maka itu berarti market bearish. Ya. Dan yang menarik metode ini, dia lihat data sebelumnya dan dia juga memprediksi data ke depan. Jadi yang sebelah kanan ini adalah menunjukkan bahwa sampai 26 period ke depan. Jadi kalau misalnya daily ini sampai 26 period, sampai 26 hari ke depan, itu market akan masih bullish. Semakin tajam ini, maka turunnya akan semakin tajam. Ya. Terus dia bilang, kita lihat yang begitu ini misalnya yang ini, kalau Tenkan-sen di atas Kijun-sen dan harga ini candle di atas awan, maka dia harga akan naik. Kira-kira seperti itu sederhananya. Sederhananya seperti itu. Yang menarik ini dia juga ngasih tahu ke depannya itu, misalnya di sini gitu misalnya ya. Misalnya di sini dia akan ngasih tahu bahwa 26 period ke depan itu market masih tetap bullish. Nah, misalnya kita lihat di sini nih, ya. Pada saat market mulai sideways, dia akan bilang hati-hati karena market sudah mulai mencapai puncaknya dan akan turun. Gitu. Makanya orang yang beli di sini, dia akan ngambil profit di sini karena habis itu dia diam karena dia pikir kita lihat market dulu. Begitu market di bawah cloud, dia akan langsung ikut ngejual dan akan profit. Jadi seperti itu kira-kira. Terus prinsip yang ini, jangan trading pada saat candle di dalam cloud. Karena orang Jepang bilang anything can happen in the cloud. Terus prinsip ini, teknik itu sangat percaya dengan equilibrium. Maksudnya gini, candle itu harus as close as possible dengan awan, idealnya. Begitu candle sudah lebih tinggi dari awan, misalnya yang ini, ya. Begitu candle lebih tinggi dari ini, dia akan langsung turun. Market akan langsung berubah. Oke, selanjutnya Pak Pinyo, waktunya makin dikit. Mungkin ini kita lewatin aja. Ini orang yang menemukan teori Elliot. Pak Andi akses Selanjutnya. keyboard sama mouse kok, silakan. Oke. Dari saya ya? Oke. Elliot berpendapatnya gini. Setiap market itu terbentuk 5 wave. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membentuk 5 itu menjadi satu wave yang lebih gede. Ya. Kemudian setelah membentuk itu market akan turun A, B, C. Elliot bilang akan seperti itu terus menerus. Kemudian market akan bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian akan turun lagi A, B, C dan seterusnya. Ya. Jadi Elliot ini adalah orang yang memprediksi market crash tahun 30. Dia udah lihat market itu akan crash. Wave 2 itu yang ini kan, itu biasanya 50%. Saya coba kasih lihat real life. Bisa ngeliatin saya nggak? Pak Pinyo, gimana caranya supaya saya bisa kasih lihatnya? Mesti share screen. Jadi Pak Andi mau present ya? Ya, saya mau share screen supaya saya mau ngasih lihat live chart gitu. Ya, saya share.
Bisa lihat nggak? Belum kelihatan, Pak. Belum ya. Masih belum kelihatan ya? Sudah kelihatan. Kayaknya Oke. sudah nongol nih. Sudah. Oke. Now, ini adalah Schlumberger. Oke, daily time frame. Saya biasanya mulai dari weekly dulu karena saya pengen lihat market itu kayak apa sih bentuknya. Sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat weekly, market itu mulai dari kiri. Kelihatan kan ya? Dari kiri. Maka kalau kita berhitung 5, market itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, market sudah terbentuk 5. Apa kata Elliot? Setelah 5, market akan turun jadi ABC, ya kan? Maka ABC-nya A, B, C. Ya. Kemudian market akan bikin lagi. Oke. Nah, demikian juga kalau mau lihat, sekarang kita lihat Schlumberger. Ini turun ke bawah. Setelah ini terbentuk, market akan turun jadi ABC. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah ABC. A, B, C. Ya. C-nya itu selalu 5. C-nya itu selalu 5, bentuknya 5. Kita lihat bentuknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Schlumberger sudah hampir di bawah. Sekarang kalau kita, tapi saya pengen tahu apakah ini benar-benar sudah sampai di batas atau enggak. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil, misalnya hourly time frame. Ya. Terlalu kecil ya. Atau kita lihat 4 hour time frame. Ya. Soalnya dibilang kalau kita balik ke sini lagi, dia selalu bilang bahwa ini yang terakhir itu kan selalu 5 juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buktiin apakah dia betul. Jadi ini yang terakhir kan. Dari sini. Ini adalah 1, 2, 3. Ini 1. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Ini 2. Maka ini kemudian juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi 3. Berarti apa? Kita masih kehilangan satu lagi. Yaitu 5. Ini karena ini baru 4. Jadi kita masih berharap Schlumberger itu akan turun lebih ke bawah lagi. Kira-kira seperti itu ngelihatnya. Atau saya kasih lihat, sorry yes. Untuk yang Pak ini live kan dari investing.com itu. Tadi beberapa slide sebelumnya ada yang apa cloud itu ya, yang kalau nggak salah kalau lu sudah di atas cloud itu siap-siap turun. Ini prinsipnya sama Pak, apa beda? Oh enggak. Cloud itu caranya gini, kita lihat gini aja. Oke, saya balik lagi ke Schlumberger. Ya. Lihat ini kan Ichimoku Cloud. Nih. Ini kan si Ichimoku bilang pada saat ini kan kalau kita gedein pada saat di bawah cloud itu turun kan? Dia akan turun terus. Dia akan turun terus sampai di sini. Di sini apa yang terjadi pada saat kita lihat ke depan dia nggak punya bayangan. Dia nggak tahu karena sudah terlalu turun. Maka karena dia sudah terlalu jauh daripada cloud, maka dia si Ichimoku bilang pasti setelah itu market akan correcting himself. Maka dia kemudian akan menggerak ke cloud dan kemudian akan naik ke atas sedikit, kemudian akan turun lagi. Begitu dia jadi kalau kelihatan ada gap, ini kan ada gap nih ya antara cloud sama harga, market tuh akan koreksi lagi, akan mendekati cloud lagi. Makanya dia orang yang menciptakan Ichimoku itu, dia sangat percaya bahwa market itu akan correcting himself dan akan balik lagi ke equilibrium. Misalnya ini kan gapnya udah terlalu gede nih antara price dengan cloud. Makanya kemudian ke sini dia akan mendekati cloud. Nah sekarang kita lihat kenapa menurut saya market masih akan turun. Karena pertama dia di cloud, kita jangan trading.
Kata Ichimoku kan gitu. Kita jangan trading. Kapan kita trading? Pada saat either misalnya naik ke atas, di atas cloud, atau pada saat harga di bawah cloud. Kira-kira seperti itu. Dan saya berpendapat bahwa ini masih 1, 2, jadi ini belum tuntas. Ini baru 1, 2, ini baru 3, ini 4, harus sekali lagi turun ke bawah. Hitungan saya, Slumbers itu harus 1 kali lagi turun ke bawah. Seberapa banyak turun ke bawahnya? Biasanya wave 5 itu kurang lebih sama dengan wave 1. Jadi kurang lebih ada di sini nanti harganya. Sekitar 10,8, 10,9, 11 dolar. Kira-kira seperti itu. Hitungan saya Slumbers sih. Masih harus turun lagi. Kapan tapi saya baru ikut tradingnya? Karena kalau melihat prinsipnya Ichimoku, dia masih dalam awan, saya nggak mau trading, maka saya akan trading di sini pada saat dia mulai keluar dari awan, di sini. Setelah di bawah ini, saya mulai keluar dari awan. Nah, kita juga lihat yang ini kalau lihat ke depan, apa nunjukin? Ini nggak ada decision, jadi cloud itu entah dia lagi twisting, dia lagi entah mau naik, entah mau turun. Jadi dia menurut hitungan dia belum bisa ngasih decision. Makanya kalau di dalam cloud dia orang nggak mau melakukan transaksi. Kalau lihat ini juga ya kan, pada saat price dalam cloud itu biasanya kita lihat ke sebelah kanan, seperti saya bilang kan sebelah kanan itu kan memprediksi 26, kalau kita hitung ini kan 26 bar nih. 26 bar. Saya ya, kira-kira 26 bar di sini kan. Nah, si Ichimoku bilang 26 bar itu kalau di sini itu no decision karena market itu lagi twisting. Entah dia akan naik ke atas, entah dia akan turun ke bawah. Dan di sini kita lihat bahwa begitu cloud itu begitu sideways, cloud itu akan jadi flat. Begitu market sangat strong, misalnya seperti ini kan, ini market strong banget turunnya, itu dia turunnya langsung drastis. Saya kasih lihat satu nih, kalau saya sekarang adding untuk ngasih lihat korelasi antara ini ya, antara harga. Kita lihat ya, ini adalah harga minyak. Oke. Ini harganya Slumbers. Korelasinya tuh hampir sama kan bentuknya kan. Begitu dia turun juga Slumbers langsung turun drastis. Ini harga minyak West Texas Instrument. Gitu loh. Ini cuma ngasih lihat bagaimana korelasi antara harga minyak dengan harga saham. Nah, orang yang melakukan teknik fundamental, kalau dia membeli saham Slumbers, dia mesti ngeliat minyak itu pergerakannya kemana. Kalau harganya turun, dia mau jual. Kalau harga minyak itu naik, dia akan beli. Kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini memang saya nggak tahu apakah ini menarik atau kalau ini terlalu rumit. Enaknya memang kita harus memilih, misalnya suatu hari kita bicara tentang Elliott sendiri, karena ini adalah baru enticement dan variasinya itu lumayan banyak. Saya ngasih lihat beberapa, saya bikin. Jadi saya biasanya pas weekend itu saya bikin analisa. Ini misalnya saya kasih lihat, ini adalah weekly. Saya bikin di tanggal 27 Maret. Kayak apa sih misalnya Canadian dollar terhadap Japan yen. Jadi saya lihat ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti saya bilang, setiap kali ada 5 akan membentuk A, B, C. Ya kan? Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan membentuk A, ini B, ini C ke bawah. Terus saya bilang, CAD Japan yen masih akan turun sedikit untuk kemudian naik lagi. Ini saya bikin tanggal 27 Maret. Terus di tanggal 15 April, saya bikin untuk yang hourly time frame. Karena kalau saya mau trading, saya mesti lihat yang lebih pendek. Jadi kan, saya balik lagi, saya kan bilang bahwa saya butuh ngelihat ini sampai di mana.
maka kemudian saya lihat di time frame-nya nih sampai di sini, kemudian market akan naik lagi. Ini saya buat tanggal 15 April. Kalau kita lihat misalnya CAD Japan Yen, Ini sambil nunggu Pak Andi. Kalau untuk Bitcoin bisa dipakai nggak nih? kalau untuk apa? Bitcoin. Bisa, ini bisa dipakai untuk saham, bisa dipakai untuk stok, dan believe me, sebenarnya kalau apa namanya itu, COVID-19 grafik bisa dibikin seperti ini, ya, itu pergerakannya akan sama. Pergerakannya akan sama. Believe it or not. Jadi makanya saya senang sama metode ini karena dia dan juga dia sangat ini dia sangat berusaha dengan sangat matematis gitu loh. Maka ini tanggal 15 saya bilang bahwa market akan turun ya ke sini ke 75 ya kan menurut hitungan saya. Saya udah hitung karena market akan berbentuk C itu kan berbentuk 5. Kita lihat realnya ini kan berbentuk 5 nih. 1 2 3 4 5. Kemudian naik. Saya juga udah ngitung dia akan setelah itu akan naik ke 79. Kita lihat sekarang ada di 76,85. Jadi itu hitungan saya sih dia akan naik sampai ke sini. Tapi lucunya saya sendiri nggak percaya sama analisa saya. Jadi saya sempat trading ini, saya deg-degan. Akhirnya saya dapat profit, tapi sedikit sekali. Saya berhenti di tengah jalan karena saya nggak tahan deg-degannya. Kira-kira seperti itu, Bapak, Ibu-ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan, ada lagi yang mau saya sebenarnya sangat ingin saya ngasih lihat kita suatu hari kita masuk real life trading, terus kita berhitung sebelum dan sudah market buka, terus kita lihat semua apa sih istilah itu kemungkinannya, karena selama market itu kadang ternyata dia berbentuknya ada yang tiganya itu sangat kenceng, ada yang tiganya sangat pendek. Kira-kira seperti itu. Udah jam 6:30. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya sih available. Saya bujangan soalnya sekarang. Om Andi. Sorry Pak, maaf. Pak Andi mau nanya. Halo? Yes. Ya, untuk yang real yang kira-kira jadi concern kita semua yang dolar ke IDR. Oke. Pak Andi kan beberapa hari lalu katanya bisa sampai 17.000. Nah itu ya. Apa namanya interval time-nya sampai gimana kapan gitu ya? Oke. Sekarang kita lihat di weekly dulu ya, di weekly. Kita lihat weekly USD IDR. Oke. Sekarang ini itu adalah 5. Kemudian ini A, ini B, kemudian ini C, ya. Jadi ini selesai satu cycle, oke? Kebayang nggak, Deng? Jadi sekali lagi saya bilang ini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, kurang gede ya. Jadi udah sampai ke linknya ke line 5-nya ya? Iya, jadi dia akan turun. Nah, 5 itu juga harus diingat bisa juga berbentuk A, gitu ya. Nah sekarang kenapa saya berpendapat bahwa USD IDR itu bisa sampai lebih jauh? Karena gini hitungan saya. Kita lihat ini ada satu yang saya mau ngasih lihat. Menurut relationship-nya ini, jadi Elliott wave itu sama itu bisa extension itu bisa berbentuk 100%, mulai dari 61,8%, 100%, 121, 161. Nanti saya kasih lihat ya. Jadi gini, ini saya berhitung bahwa ini kan dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ya.
langkah pertama menurut Elliott Wave, dia 61,8% kan? Oke. 61,8% itu ada di sini. Kelihatan nggak ini? Ini 0,618. Bapak-bapak bisa lihat nggak? Ini 0,618 dan itu sudah lewat. Oke. Jadi menurut Fibonacci, kenaikan berikutnya itu ada di 0,786, yaitu di sini. Yang garis hitam itu Yang garis hitam di atasnya. Dan itu harganya 18.900. Jadi setelah ini dilewati, oke, setelah ini dilewati dia akan menuju ke sini. Oke. Kemudian kalau ini pun naik lebih tinggi lagi, menurut Fibonacci dia akan naik sampai 22.200. Jadi panjang A ini kan A, ini B, di mana panjang A sama dengan C. Jadi dia ini kalau kita hitung lebih ini A, sorry. Dari sini ini A, ini B, ini C. Ya. Jadi di mana panjang A sama dengan panjang C, itu maka dia akan mencapai harga 22.200. Itu makanya saya ditanya apakah betul saya ngitungnya bahwa rupiah bisa antara 18.000, antara 19.000 sampai 22.000. Ini pertimbangan saya. Karena menurut Elliott panjang A itu bisa sama dengan panjang C itu bisa 61,8 daripada panjang A, atau bisa sama dengan 100%, atau bisa 123,6%. Nah, kalau kita kemungkinan terburuk lagi 123,6 itu ada di kurang lebih di sini 26.000. Jadi yang pertama 61,8 sudah dilewatin kan? Kemudian langkah berikutnya 78,6. Jadi kalau ini tembus lagi, maka kita berharap rupiah akan ke 22.000. Kalau kemudian tembus lagi, maka rupiah akan naik sampai 26.000. Gitu. Sampai saat ini kemungkinan terburuk adalah sampai di 31. Tapi itu saya belum kebayang sampai 31.000 terus terang. Saya cuma ngebayangin yang ini dulu, 19.000 dulu atau 22.000 dulu. Itu pertimbangannya, Daeng. Kenapa saya berpikir bahwa rupiah bisa tembus sampai ke situ. Yes. Ya, terima kasih Pak Andi, luar biasa nih apa kalkulasinya. Bagaimana waktu menjelang maghrib, mungkin kita lanjutkan minggu berikutnya atau 2 minggu kemudian untuk melihat situasi yang terjadi dan kita Pak Andi melakukan prediksi lagi sehingga kita bisa juga melihat pergerakan rupiah ke depan dan apa yang bisa kita lakukan aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk rupiah. Boleh. Jadi saya bilang rencananya nanti berikutnya kita akan coba benar-benar lihat live example. Kita mungkin bisa bilang oke, mari kita lihat misalnya sahamnya Schlumberger, sahamnya Halliburton. Misalnya saya kan prediksi sekarang kalau ngeliat sekarang Schlumberger masih akan turun satu kali lagi menyelesaikan wave 5-nya. Kita lihat apakah hitungan saya benar. Ataukah dia sudah mencapai wave 5-nya kemudian naik ke atas. Kita lihat. Jadi saya available Pak, saya happy melakukannya. Saya tergantung kesediaan Bapak-bapak sama Ibu-ibu. Mudah-mudahan saya tidak terlalu teknik juga tidak terlalu general. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih Pak Andi. Mohon izin nanti videonya ini nanti saya share. Presentasinya juga nanti di-share. Ya Pak Andi ya? Yes. Oke. Makasih Pak Agung. Teman-teman semua, mungkin Pak Agung bisa tutup. Makasih Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Hari ini ada kita berkumpul 19 rekan-rekan dari sini. Insya Allah dengan pembukaan ini kita mungkin untuk kelanjutan ke depannya kita buat kayak investor club gitu Pak Andi ya. Mungkin Pak Andi yang bisa membimbing kita untuk melihat bagaimana kita
pergerakan di pasar, bagaimana rupiah kita, bagaimana harga-harga Bisa, minyak, atau yang Ya, related betul. dengan minyak karena kita banyak di minyak, atau Betul. yang kebalikannya Pak, yang kebalikannya gitu. Jadi kan kita bisa menjadi suatu portofolio yang menarik. Itu saja Pak Andi, insya Allah 2 minggu lagi kita ketemu teman-teman sore seperti ini kan karena minggu depan 2 minggu lagi udah puasa, mungkin bisa agak lebih siang Pak Andi ya. Supaya kita Boleh. tutup. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Ramadan Karim. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Assalamualaikum buat semuanya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Andi dan acara ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.